Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia di tema 6 bersama Bu Ari. Yang pertama, kita akan menjelaskan keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Setiap individu memiliki cita-cita yang berbeda. Misalnya, kakak ingin menjadi dokter, sedangkan adik ingin menjadi pilot. Nah, perbedaan ini ada karena setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik yang dimaksud adalah budaya, suku, pakaian, rumah, makanan tradisional, alat musik, lingkungan, ataupun pekerjaan yang bermacam-macam yang membuat cita-cita setiap individu itu tidak sama. Keragaman adalah kekayaan bagi kita. Jangan sampai keberagaman membuat kita terpecah belah. Karena setiap orang membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya. Contohnya nelayan. Seorang nelayan tidak akan bisa berangkat sendirian dan menghasilkan ikan yang banyak. Pasti dia memerlukan bantuan orang lain agar hasil tangkapan lebih memuaskan. Yang kedua, bekerja di dalam kantor. Jika antara atasan dan bawahan saling bekerja sama, maka akan tercipta semangat dalam bekerja. Tapi jika tidak ada kerjasama antar lingkungan, maka suasana di kantor menjadi tidak nyaman. Berikut manfaat adanya keragaman karakteristik individu. Yang pertama, dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang kedua, dapat saling bertukar ide atau pendapat. Yang ketiga, dapat memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Dan yang terakhir, dapat belajar hal-hal baru terutama untuk meneladani sifat yang positif. Yang kedua, menjelaskan keragaman fisik, ras, dan suku bangsa. Keragaman itu tidak hanya terjadi di rumah ya, bahkan di sekolah pun ada keberagaman. Seperti halnya Haki dan Junas. Haki memiliki cita-cita yang berbeda dengan Junas. Haki ingin menjadi seorang arsitek dan Junas menjadi seorang seniman. Begitupun dengan asal mereka. Haki berasal dari suku Jawa, sedangkan Junas berasal dari Ambon. Ciri fisik mereka pun juga berbeda. Haki memiliki rambut lurus dan Junas memiliki rambut keriting. Walaupun banyak perbedaan, mereka tetap berteman baik dan saling mendukung untuk mendapatkan cita-cita. Yang ketiga, menjelaskan keragaman hobi untuk meraih cita-cita. Cita-cita Talita ingin menjadi seorang penari, maka dia hobinya menari. Sedangkan Udin bercita-cita ingin menjadi penyair, maka hobinya membaca puisi. Apapun cita-cita kalian, kita harus saling menghargai dan juga menghormati, mendukung dan memberi semangat untuk meraih cita-cita. Nah, ngomong-ngomong tentang cita-cita Udin menjadi penyair, yuk kita bahas puisi lebih lanjut yuk. Sebelum itu, kita harus mengenal pengertian puisi dan ciri-ciri puisi. Puisi merupakan karya sastra tertulis yang diungkapkan dengan bahasa indah sebagai ungkapan pikiran pengarang. Adapun ciri-ciri sebuah puisi akan Bu Ari kupas tuntas dengan membaca puisi yang berjudul Cita-Citaku. Ciri-ciri yang pertama adalah terdiri dari baris-baris yang disebut larik. Aku hanyalah insan biasa, bernaung di gedung ini untuk belajar, berjuang demi cita-cita, sampai dimanapun akan ku kejar. Kalimat yang pertama disebut dengan baris 1, selanjutnya baris 2, baris 3, sampai yang terakhir ada baris ke-8. Ciri yang kedua adalah terdiri atas beberapa bagian yang disebut bait. Bait adalah bagian yang menjorok keluar atau menjorok ke dalam. Nah, berarti itu adalah bait 1. Dan yang ini adalah bait 2. Ciri yang ketiga adalah memiliki pengulangan bunyi vokal suku kata terakhir pada baris yang disebut rima atau sajak. Kalian perhatikan huruf vokal yang diberi lingkaran.
itu merupakan bunyi vokal suku kata terakhir. Aku hanya insan biasa berakhiran dengan A, belajar juga A, cita-cita A, ku kejar A. Berarti rimanya A, 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 A. Bait kedua ada U, A, U. Berarti rimanya U, A, U. Adapun ciri yang terakhir adalah menggunakan kata-kata indah yang bersifat kiasan atau perumpamaan. Pada puisi kali ini kita bisa merubah manusia menjadi insan. Kemudian perjalananku sangat panjang dan jauh. Kata nan bisa menggantikan kata sambung dan. Berlayar di lautan ilmu. Secara logika, berlayar itu di atas air, bukan di atas ilmu. Menggapai asa yang terarah. Kita tidak bisa menggapai asa atau harapan ya. Yang kita gapai adalah sebuah benda. Bersenjatakan pena dan buku. Harusnya senjata itu untuk senjata perang dan pena untuk menulis di buku. Cukup sampai di sini anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.